Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan bab 1 mengenai teknik pengintegralan, yakni pada metode yang kedua, yaitu untuk menyelesaikan integral dengan menggunakan metode integral fungsi trigonometri. Jadi di sini kita akan menyelesaikan integral untuk fungsi trigonometri. Nah, pada integral fungsi trigonometri ini terdapat beberapa tipe. Nah, tipe yang pertama yang paling simpel adalah sebagai berikut. Jadi di sini tipe yang pertama ini kita hanya mengklasifikasikan khusus untuk sinus dan kosinus. Jadi yang pertama misalkan integral sinus x pangkat n dx atau integral cos x pangkat n dx. Jadi di sini adalah fungsi dari trigonometri sinus dan kosinus ketika diintegralkan. Jadi murni hanya bentuknya adalah integral sinus x pangkat n atau integral cos x pangkat n gitu ya. Nah, di sini kita bedakan ada yang n-nya ganjil, ada n-nya genap. N itu adalah pangkatnya gitu ya. Jadi di sini jika pangkatnya adalah ganjil, maka pangkat yang ganjil itu kita ubah menjadi misalkan sin x pangkat n. N-nya adalah ganjil. Maka kita tuliskan sin x dikalikan sinus x pangkat n-1. Biasanya saya istilahkan dijomlokan satunya gitu ya. Jadi misalkan kalau sinus x-nya misalkan sinus x-nya itu dipangkatkan 3. Kan ganjil ya. Maka kita ubah menjadi sinus x dikalikan dengan sinus x pangkat 2. Atau misalkan yang lain sinus x-nya pangkat 5 kan ganjil ya. Itu sama dengan sinus x dikalikan sisanya yaitu sinus x pangkat 4. Gitu ya. Jadi jika n-nya ganjil maka kita ubah menjadi bentuk sin x dikalikan sin x pangkat n-1. Begitupun jika kosinus. Nah, kemudian selesaikan menggunakan identitas trigonometri yaitu sin x kuadrat ditambah cos x kuadrat sama dengan 1. Selesaikan dengan identitas trigonometri tersebut. Nah, itu jika pangkatnya ganjil. Nah, sekarang jika pangkatnya genap, maka kita jabarkan pangkat 2-nya. Jadi misalkan sin x pangkat n, maka kita ubah menjadi sin x kuadrat dikalikan sisanya, sisa pangkatnya, yaitu sin x dipangkatkan n-2. Jadi contohnya pangkat genap misalkan sinus x pangkat 4, ini kan pangkat genap ya. Maka kita ubah menjadi sin kuadrat x. Nah, sisanya itu adalah sin kuadrat x lagi. Atau pangkatnya yang besar misalkan sinus pangkat 8 gitu ya. Maka kita ubah sinus kuadrat x dikalikan sinus pangkat 6 x gitu. Jadi yang membedakan adalah bagian ininya. Jika ganjil kita pisahkan sin x, tapi jika pangkatnya genap kita pisahkan kuadratnya. Nah, untuk n yang pangkatnya genap ini maka akan diselesaikan menggunakan identitas cos 2x sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat x atau sama dengan 2 cos kuadrat x minus 1. Jika sin kuadrat x itu kita gunakan sama dengan 1 min cos 2x per 2 atau cos kuadrat x itu sama dengan 1 plus cos 2x dibagi 2 seperti ini ya. Jadi bedakan jika pangkatnya ganjil kita selesaikan dengan identitas trigonometri sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Tapi jika pangkatnya genap kita gunakan yang bagian ini.